wabarakatuh. Rahayu, rahayu kang winantu, rahayu sagung dumadi. Halo konco-konco, kenalno, aku Prasa Setia Rinjaya saka Universitas Negeri Surabaya, jurusan Pendidikan Basa lan Sastra Jawi, angkatan 2024 kelas B. Folklore yaiku kabudayaan utawa tradisi ingkang diturunake saka generasi siji marang generasi sabanjure kanthi lisan utawa praktik ing masyarakat. Ing video iki aku bakal ngandharake hasil wawancara ngenani folklore tutulisan ing Kabupaten Lumajang kaliyan salah setunggal pengusaha batik Lumajang. Nggih kanca-kanca, kula sakmenika sampun kalian Bapak Johan nggih, siap. Minangka niki pemilik batik. Nggih, kula sing ada usaha namine Batik Marem. Batik Marem niku minangka satunggal batik asli Lumajang nggih. Nggih. Sampun menawi saged diandharaken napa niku batik Lumajang. Batik Lumajang niku batik ingkang kerjani kalih tiyang Lumajang ngagem motif-motif khas Lumajang. Motif-motif khas Lumajang itu kok kata salah setunggalipun nggih pisang. Batik Lumajang niki wonten awit taun pinten nggih? Batik Lumajang didangu mulai 80-an sampun wonten sing bikak pertama Pak Munir naminipun. Nah, Pak Munir itu terus ngajari kula sarencangan, akhirnya dikembangkan sekitar 2011-an. Itu lumayan banyak setiap kecamatan. Saat itu waktu nipun Pak Sarejo dados Bupati, menika nyanangaken setiap kecamatan itu satu sentra batik. Napa ingkang dados mbedakaken batik Lumajang kali batik-batik liyane? Batik Lumajang saora-orane siji dikerjakan oleh orang Lumajang. Yang kedua motifnya motif khas Lumajang. Yaitu dua itu. Yang lain yo nanti banyak lah. Nah, motif khas Lumajang itu mengangkat tema-tema tentang hal-hal khas yang terkait dengan Lumajang, misalnya jajan gencak, kemudian pisang, kemudian banyak, ada yang perak, ada yang damar, semacam. Setiap daerah itu saya pikir punya potensi kekhasan masing-masing yang bisa diangkat melalui karya seni batik itu. Berarti niku motif pakem nggih. Tak pikir nggih dulu tekan motif pakem nggih. Jadi karena Lumajang niku nggih muni khas tapi belum jadi kekuatan yang besar kayak misalnya motif pakemnya Solo, Jogja, Madura punya kekhasan yang kuat. Kita belum. Saben niki motif menawi niku kan pasti nggak ada makna filosofis. Pasti. Ya? Makna filosofis utawi simbolis nisan motif. Yes, jadi sebenarnya kan batik itu kan karya seni yang ekspresinya dari motif-motif itu kan ekspresi karya seni masing-masing seniman ya, masing-masing pembatik. Nah itu pasti punya makna filosofisnya masing-masing. Nah salah satu yang menarik itu kenapa kita pakai pisang. Pisang itu filosofi hidup sekali harus berarti. Jadi pisang tidak pernah mau mati sebelum dia berbuah. Itu. Menawi warna ingkang dipunagem niku napa wonten niki? Nah, niku urung dereng tekan mriku. Salah jenenge napa saged panjenengan andharaken caranipun damel batik Lumajang nggih nyiapaken kain ngantos pewarnaan ngoten. Jadi awal nggih batik niku kan saking kain putih kan niki. Niki kain napa? Nah iki kain nek namanya mori sebenarnya mori itu oke macamnya ya. Ini yang saya pegang ini kain prima, kualitasnya kualitas prima, enak Bellissima,
di atasnya ini Primissima. Ini kain katun standarnya Prima, ini yang dipakai. Nah setelah neng kain ini dicanting nanti, dicanting enak-enak, bisa dicanting atau dicap. Nyanting atau ngecap itu kan bikin pola dasar dengan pakai malam canting itu tadi. Wes, kalau cap ya pakai stem. Ya. Wes, setelah itu baru diwarna. Habis diwarna, terus dilorot, udah jadi. Kan waktu yang diperlukan itu seberapa lama? Tergantung kerumitan yang dikerjakan. Tergantung motif, tergantung metode nih. Nek motif yang ruwet ya lama, motif yang simpel ya cepet. Atau nek cap cepet lagi, cap sehari jadi so. Habis dicap, diwarna, difiksasi, dilorot jadi. Niki batik apa? Batik marem. Niki napa wonten pelatihan ngoten Kang? Ya, pelatihan bisa. Pelatihan untuk anak sekolah, mulai pelatihan mengenalkan batik sederhana pakai kelas sapu tangan 10.000. Itu mulai sok gratis. Nah, gratis ada orang 5 diajari promosi. Kita mau promosi ya digratiskan. Nah, mau disuruh bayar cuma 10.000. Sapu tangan. Nek kain yang gede loh sekarang mainnya 200-an. Apa ibu-ibu? Ibu-ibu. PKK belajar batik orang 20, satu kain 200. Lumayan. Selain desain kan batik ngoten didamel baju nggih. Selain dari baju napa sangat didamel itu nih sewek napa? Ya pastilah. Sakjane kaya pengrajin itu fungsional ya. Mereka mau bikin apa, pesan seperti apa, ya kita buatkan. Hanya ini Lumajang ini kan belum banyak pembatik yang dia khusus bikin apa sewek, kemudian ke baju jadi itu belum ya, baru kain-kain apa ya kain bahan begini. Pemasaran ini menapa wonten tokone ngoten apa online? Jadi kalau kami pasarnya hanya mengandalkan pesanan dari teman, pelanggan gitu. Atau kadang kita taruh di Latansa. Di online kan belum. Sampun nggih acara nuwun kagem Nggih, siap matur nuwun rawuh. Nggih. Saged akad batik. Oh, apa-apa. Jadi kita bikin pelatihan batik itu mulai dari hal yang sederhana ya. Jadi untuk ukuran batik sapu tangan seperti ini. Ini dari anak-anak yang belum pernah nyekel canting, pegang canting, kemudian belum tahu apa itu batik. Dia mulai mencanting, mewarna, melorot, jadi sapu tangan ini. Jadi prinsip membatik itu sudah semua diajarkan di sini. Bagaimana cara mencanting, bagaimana cara mewarna, bagaimana memfiksasi, bagaimana melorot, dan jadilah batik seukuran sapu tangan. Nah, kalau pengen ukuran yang gede, saat 2,20 meter kali 115 ya tinggal mengalihkan aja panjang lebarnya. Saya pikir itu. Tapi pada prinsipnya ilmu membatik itu sesederhana kita bikin sapu tangan. Jadi Indonesia itu salah satu kekayaan yang luar biasa dimilikinya adalah budaya, senian, dan kearifan lokal yang ada di masyarakat. Itu sebuah kekayaan yang luar biasa yang keragamannya sungguh sangat luar biasa dengan suku, kemudian keindahan alam, potensi alam dan sebagainya. Dan
batik itu salah satu media untuk mengekspresikan itu semua, mengekspresikan segenap keragaman yang kita miliki. Yang kedua, batik itu adalah salah satu seni dalam tekstil ya, yang itu bisa digunakan untuk berbagai macam produk, mulai dari baju dan lain sebagainya, tas dan lain sebagainya. Saya pikir ini harusnya akan menjadi industri kreatif yang luar biasa ketika ada tangan-tangan kreatif, ada tangan-tangan orang muda yang bisa menghadirkan batik menjadi sebuah industri kreatif kekinian yang bisa ditangkap oleh pasar yang sangat luas. Ini sebenarnya potensi, dan potensi ini gede banget. Sayang sekali kalau tidak diambil oleh orang-orang muda, karena orang-orang tua itu cenderung ya stagnan kreativitasnya, stagnan langkah-langkahnya, beda kalau anak-anak muda. Nah, yang kedua, batik ini sebenarnya ada pada tataran pinggiran, jadi dia hanya pemain pinggiran yang harusnya dia bisa ke tengah ketika ada sentuhan-sentuhan lain, teknologi, sentuhan macam-macam lah, yang itu orang muda yang harusnya bisa membuat batik itu menjadi sebuah tren besar, menjadi sebuah pemain utama, menjadi arus yang paling besar gitu. Dan kenapa gitu kita bikin batik marem? Sebenarnya marem itu marginal empowerment, jadi bagaimana hal-hal yang ada di pinggir ini menjadi sebuah kekuatan besar untuk yang bisa memberdayakan gitu. Cekap semanten Andaran Saten Kula ngenani folklor ditulisan ing Kabupaten Lumajang. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.